Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan kembali membahas episode Boruto yang dimulai dari episode yang ke-262 sampai episode yang ke-265. Nah, jika kalian penasaran dengan isi sinopsis ceritanya, kalian boleh simak pembahasannya sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Sebelum kita mulai terlalu jauh pembahasannya, admin ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, mungkin bocoran sinopsis ceritanya hanya singkat saja. Kemudian yang kedua, ini belum ada tanda-tanda dari Arscott akan segera dimulai. Jadi kalian tetap bersabar untuk menantikan informasi selanjutnya dari admin. Nah, pada bocoran kali ini, sebelum masuk kepada isi sinopsis episode yang ke-262, sebelumnya kita akan mereview episode yang ke-261 kemarin agar durasi dari pembahasan kita cukup memungkinkan dan juga lebih nyambung. Pada panel yang pertama, episode yang ke-261 kemarin, kita akan diperlihatkan di mana Naruto dan juga para petinggi di desa Konoha beserta guru-guru di akademi datang untuk menyambut para murid baru tahun ini. Selain itu, Hokage ke-7 juga memberikan sambutan kepada mereka semua dan memberikan pesan agar semua murid belajar banyak hal di akademi nanti. Bukan hanya dari segi ninjutsu dan juga taijutsu, tetapi mereka harus mendapatkan sesuatu yang baru di dalam akademi. Selain itu, Kawaki juga bergabung untuk melakukan misi rahasia yang langsung diperintahkan oleh sang Hokage. Pada episode kali ini, penampilan Kawaki juga sedikit berbeda. Baju yang dia kenakan sedikit berbeda dengan baju biasanya. Alasan Kawaki masuk di akademi bukan untuk belajar, tetapi dia memiliki misi rahasia, yaitu mengawal seorang perempuan yang bernama Kei Yukiwari. Dia adalah pewaris tahta Takenokuni yang berada di negara kecil bersahabat dengan Hinokuni. Hokage kemudian memberikan detail penjelasan yang singkat dan jelas kepada Kawaki untuk misinya kali ini. Calon dari pewaris tahta tersebut ingin belajar di desa Konoha dan saat ini nyawanya sedang diincar. Alasan lain karena posisinya ingin digantikan oleh orang lain yang memiliki hati yang busuk. Oleh sebab itulah sang raja atau ayahnya meminta Konoha untuk melindunginya di dalam akademi. Selain itu, misi perlindungan tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Dan yang paling mengejutkan, anak perempuan dari Naruto yaitu Himawari juga telah masuk di dalam akademi nanti. Tentu saja sorotan di episode yang akan mendatang akan lebih banyak diperlihatkan tentang perjalanan Kawaki dan juga Himawari. Shin kemudian berpindah di dalam akademi. Mereka akhirnya memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata banyak anak unik yang masuk di akademi pada tahun ini. Selain itu, sesi menariknya juga ada pada kali ini. Kawaki adalah murid yang paling tua, paling aneh, dan paling seram menurut bocil-bocil yang ada di sana. Tentu saja bagian menariknya ada di sini karena adegannya sedikit lucu. Cuman sedikit ada persamaan pada episode sebelumnya, di mana Boruto dan juga seangkatannya masuk di akademi untuk yang pertama kali. Iwabe adalah sosok karakter yang memiliki kesamaan dengan posisi Kawaki saat ini. Karena ini adalah misi rahasia, Kawaki harus mendekati Tuan Putri Kai terlebih dahulu. Selain itu, misinya sangat sulit untuk dilakukan oleh Kawaki karena biasanya dia tidak bisa berteman dengan mudah dengan orang lain. Oleh sebab itulah, untuk berteman dengan Tuan Putri Kai, Kawaki harus memikirkan cara terbaik. Ternyata Tuan Putri sangat menyukai sebuah novel yang berisi kisah dan juga cerita yang romantis. Tidak tanggung-tanggung, Kawaki langsung membelikannya untuknya. Singkat cerita, Kawaki akhirnya bertemu dengan Tuan Putri Kai di suatu tempat. Selain itu, Kawaki ingin memberikan novel romantis itu kepadanya. Selain itu, Kawaki juga mengetahui satu hal, bahwa ternyata sifat asli dari Tuan Putri Kai tidak seperti saat berada di akademi. Tentu saja hal ini karena dia sangat menjaga citra keluarga kerajaannya. Dia harus terlihat polos dan berwibawa di hadapan semua orang. Di sisi lain, pada saat akhir cerita diperlihatkan, Eiki, keturunan dari klan Fuma kepolisian yang berada di Konoha, sangat berinisiatif untuk melindungi Tuan Putri. Alasannya, Kawaki adalah laki-laki yang mempunyai niat buruk kepadanya. Dan bahkan dia menuduh Kawaki akan melakukan sesuatu yang bejat karena membawa Tuan Putri Kai ke tempat sepi seperti itu. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung saja menyerang Kawaki dengan gulungan Kuchiyose yang berisi monster serigala bermata merah. Kawaki kemudian menyuruh Tuan Putri untuk memeluknya dengan erat dan hanya menggunakan satu pukulan saja, Kawaki berhasil mengalahkan monster tersebut. Selain itu, di panel terakhir ini juga ada sesuatu yang mencurigakan, yaitu pengawal yang berasal dari kerajaan ayahnya yang menemaninya di kediaman Putri Kai di Konoha. Biasanya orang-orang terdekat seperti ini hanya memiliki dua tujuan. Jika bukan tujuan baik, maka tujuannya untuk mencelakai orang terdekatnya demi mendapatkan tahta kerajaan. Bagian menarik lain pada panel ini, Himawari juga telah mengetahui bahwa Kawaki tengah melakukan misi rahasia dari ayahnya. Nah, oke, setelah kita mereview episode tersebut, maka kita akan hubungkan dengan episode yang ke-262. Di mana episode yang ke-262 ini akan tayang pada tanggal 14 Agustus 2022 mendatang. Judul Boruto episode yang ke-262 yaitu Pesta Minum Teh Tuan Putri. Semua murid yang ada di akademi harus ikut untuk menjamu pesta tersebut. Isi sinopsis singkatnya berkata, Kawaki yang sekarang masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolahnya yang asing baginya.
Setelah dia berhasil berteman dengan Kae, Kawaki semakin dekat untuk menemukan pusat dari misi rahasianya untuk mengawal Tuan Putri. Selain itu, karena Kae ingin bergaul lebih baik dengan Himawari dan juga teman-teman sekelasnya yang lain, dia kemudian memutuskan untuk mengundang semua orang ke pesta minum teh yang akan diadakan di rumahnya. Oleh sebab itulah demi misinya berhasil, Kawaki tidak boleh mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Tuan Putri. Jadi Kawaki tidak punya pilihan lain selain menghadiri pesta tersebut. Scene kemudian berpindah. Setelah Kawaki sampai di pesta tersebut, ternyata dia mengalami banyak kesulitan karena merasa tersesat dan tidak bisa melihat kerumunan orang banyak. Selain itu, Kawaki juga mengatakan bahwa pesta ini merupakan pesta yang aneh. Tapi di tengah acara, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mungkinkah itu adalah sesuatu yang akan membahayakan nyawa dari Tuan Putri Kae? Nah, itulah bocoran singkat episode yang ke-262. Dan kemudian kita akan lanjutkan ke bocoran episode selanjutnya, yaitu 263. Episode yang ke-263 akan tayang pada tanggal 21 Agustus 2022 mendatang. Judul Boruto episode yang ke-263 yaitu kemampuan seorang guru kelas. Isi sinopsis singkatnya berkata, Boruto, Sarada dan juga Mitsuki akan menjadi dosen khusus di Akademi Kawaki dan juga Himawari, dan semua siswa baru lainnya. Ini sepertinya akan menarik karena Boruto akan menjadi guru Kawaki. Selain itu, Hanabi yang merupakan wali kelas yang akan membimbing mereka di akademi nanti juga selalu hadir. Selama pelajaran berlangsung, Hanabi selalu mengingat prestasi para muridnya. Itu membuatnya sedikit bersemangat untuk membimbing para murid yang ada di sana. Pada episode kali ini juga, Boruto dan rekan satu timnya kemudian membagi kelas menjadi dua bagian lalu membuat kelompok siswa satu sama lain. Mereka akan berlatih untuk menggunakan teknik tiruan dan juga melakukan misi petualangan. Ini merupakan latihan dasar warisan turun-temurun yang telah diajarkan para shinobi sebelumnya. Nah, itulah bocoran singkat episode yang ke-263. Kemudian kita masuk ke bocoran episode yang ke-264. Episode yang ke-264 akan tayang pada tanggal 28 Agustus 2022 mendatang. Judulnya yaitu Terbentuknya Ekspedisi 7 Keajaiban. Isi sinopsis singkatnya berkata, topik hangat yang diperbincangkan saat ini adalah 7 keajaiban di Akademi Ninja. Himawari dan teman-temannya ingin melihatnya sendiri, jadi mereka memutuskan untuk menjelajahi akademi pada larut malam. Selain itu, karena Kae adalah salah satu anggota dari tim ekspedisi, Kawaki dengan enggan juga bergabung dalam penjelajahan tersebut. Namun, Kae sama sekali tidak percaya bahwa 7 keajaiban itu ada. Kae kemudian memutuskan dan mencoba untuk memecahkan beberapa fenomena palsu dan tidak biasa bagi mereka. Selain itu, Kawaki kemudian memutuskan untuk membantu Tuan Putri Kae. Meskipun pada awalnya dia sangat kesal kepadanya, tetapi dia memutuskan untuk menemaninya sampai tugas itu selesai. Nah, Tuan Putri Kae sangat bahagia dengan bantuan yang telah dilakukan oleh Kawaki. Namun di tengah petualangan tersebut, sebuah peristiwa yang misterius terjadi lagi. Nah, itulah bocoran singkat episode yang ke-264. Kemudian kita akan lanjutkan ke episode yang ke-265 atau episode yang terakhir. Episode yang ke-265 ini akan tayang pada tanggal 4 September 2022 mendatang. Judul episodenya yaitu kompetisi tim dan juga latihan skill para shinobi. Isi cerita singkatnya berkata, Kawaki dan juga Himawari dan juga teman sekelas mereka akan menjalani beberapa pelatihan skill praktis di hutan dekat Akademi Ninja. Para siswa akan membentuk tim yang terdiri dari 3 anggota dan melakukan beberapa latihan. Namun sangat disayangkan, subjek misi Kawaki yang mengawal Kae telah ditempatkan ke dalam kelompok yang berbeda. Kawaki sekarang berada dalam situasi di mana dia harus berpisah dengan Tuan Putri Kae. Karena itu, Kawaki tidak dapat melindungi Tuan Putri selama sesi latihan itu sedang berlangsung. Nah, pada panel ini juga akan diperlihatkan satu orang misterius lagi mendekati Tuan Putri Kae. Dan pada saat yang bersamaan, Tuan Putri Kae kemudian menghilang secara tiba-tiba. Ketika Kawaki menyadari tentang apa yang terjadi pada Tuan Putri, Kawaki dan Himawari langsung pergi untuk bergegas mencari Tuan Putri bersama-sama. Mereka berharap bisa menemukan Tuan Putri sebelum dirinya dalam bahaya yang serius. Oke, itulah pembahasan seputar bocoran episode yang ke-262 sampai 265 berdasarkan dengan isi sinopsis ceritanya. Menurut admin ini merupakan episode yang menarik dan berbeda dengan episode sebelumnya dan layak untuk ditonton. Dan kita cukupkan video pembahasan singkatnya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton pembahasan singkat ini sampai habis. Jika ada salah kata admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.
Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan membahas prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 yang kemungkinan besarnya kita nantikan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, jika kalian penasaran, kalian boleh simak video pembahasan kita kali ini sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Komik Boruto chapter yang ke-72 sesuai dengan data dan informasi yang tersebar sampai sekarang, katanya akan pending dan juga dijeda sekitaran 1 bulan, yaitu bulan Juli mendatang. Jika ini benar-benar terjadi sesuai dengan informasi yang ada dan beredar sampai sekarang, maka komik Boruto chapter yang ke-72 akan kembali diriliskan pada bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus. Jadi, kalian tetap bersabar karena ini adalah informasi yang berjalan sepihak dari Ukyo Kodachi dan juga Masashi Kishimoto. Jadi kita semua hanya bisa sabar mendengarkan informasi tentang komik Boruto chapter yang ke-72 yang katanya hiatus atau terjadi jeda pada bulan Juli yang akan datang. Nah, oleh sebab itulah, prediksi spoiler seperti ini sangat dibutuhkan oleh kita semua untuk memberikan gambaran tentang chapter terbaru dari Boruto yang akan diriliskan pada bulan Agustus nanti. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada prediksi chapter yang ke-72, di sini admin ingin mengungkap semua prediksi admin tentang chapter yang ke-71 kemarin. Ternyata 80% benar-benar terjadi setelah chapternya diriliskan pada tanggal 20 kemarin juga. Yang pertama, di video sebelumnya, admin mengatakan bahwa di chapter yang ke-71 nanti, Shikamaru akan memberikan informasi semuanya tentang kekuatan Ida yang dia rasakan dan juga diperlihatkan pada pertarungannya bersama Amado kemarin. Shikamaru juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari kekuatannya itu sampai dia mati. Kekuatannya memang sangat berbahaya, bahkan dia juga mengatakan tidak peduli siapapun dirimu, kau akan terpesona padanya. Aku yakin kita semua akan bertemu dengannya lagi. Lalu kalian akan lihat sendiri tentang bagaimana kekuatannya itu bekerja. Kemudian prediksi yang kedua yang admin sempat sampaikan kemarin, bahwa di chapter yang ke-71 nanti, Shikamaru akan menyampaikan tentang ada sosok anak kecil yang ditarik oleh Code pada waktu pertarungan malam kemarin. Setidaknya masih ada satu lagi cyborg yang akan menjadi musuh kita. Dan akhirnya, semua prediksi admin benar-benar terjadi di chapter yang ke-71 bagian yang pertama di komiknya. Kemudian, prediksi yang kedua, yakni sempat disampaikan kemarin bahwa di chapter yang ke-71 nanti, Amado tidak akan terbunuh oleh Code. Karena di sana ada Eida dan juga Demon yang akan menyelamatkannya. Nah, di chapter yang ke-71 ini, benar sekali dugaan admin. Semuanya benar-benar terjadi lagi, bahwa Amado tidak mati walaupun Code berhasil mendapatkan limiter kekuatannya kembali. Bahkan dalam hal ini justru sebaliknya, Code yang hampir terbunuh karena pertarungan yang tidak terduga melawan Daimon. Nah, oleh sebab itulah pada video kali ini admin juga mempunyai beberapa prediksi yang mungkin saja bisa terjadi di chapter yang ke-72 nanti. Prediksi bagian yang pertama, ada kemungkinan besar bahwa Amado, Eida, serta Daimon tidak akan langsung menuju ke desa Konoha. Alasannya cukup sederhana, karena jarak atau lokasi yang harus ditempuh oleh mereka bertiga untuk menuju ke desa Konoha bukanlah jarak yang dekat, dan bahkan harus menggunakan kekuatan khusus seperti yang dimiliki oleh Code, yaitu kekuatan yang mampu menandai lokasi sebelumnya dan kemudian bisa berpindah dengan cepat sesuka hatinya. Tapi admin juga kurang yakin karena di sana ada Amado yang bersama Eida. Amado saat ini mendapatkan posisi sebagai salah satu ilmuwan yang kecerdasannya luar biasa. Dengan kecerdasannya itu, dia mampu memanipulasi seorang Otsutsuki yang berbahaya seperti Isshiki dan juga membuat nyawanya masih terselamatkan sampai detik ini. Ini membuktikan Amado tidak bisa dianggap remeh dari segi kelicikan dan juga kepintarannya memanipulasi seseorang. Mungkin pada chapter yang ke-72 nanti, Amado akan menggunakan beberapa alat sainsnya untuk membawa mereka berdua langsung ke desa Konoha. Oleh sebab itulah Amado dengan percaya dirinya mengatakan bahwa bagaimana kalau kita langsung ke Konoha sekarang. Dalam perkataan yang diucapkan oleh Amado ini, membuktikan bahwa sepertinya Amado sudah menyiapkan beberapa kekuatan yang bisa membawa mereka bertiga ke lokasi desa Konoha. Oleh sebab itulah dia sangat percaya diri untuk mengatakan bahwa ayo kita ke Konoha sekarang. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, jika bukan Amado yang melakukannya, maka bisa jadi Eida dan Daimon yang akan melakukannya.
Karena kekuatan mereka berdua masih menjadi rahasia sampai sekarang, kemungkinan besarnya masih ada kekuatan lain di dalam tubuh mereka yang bisa membawa mereka berpindah ke lokasi tertentu. Kemudian prediksi yang kedua, mungkin saja di chapter yang ke-72 nanti, Eida tidak akan langsung menuju ke desa Konoha, melainkan ada percakapan lain yang akan mereka bertiga lakukan di lokasi Lab Boro. Karena sampai sekarang, kita ketahui bersama bahwa Eida bukanlah sosok cyborg modifikasi dari Amado yang bodoh. Walaupun dia telah dimodifikasi oleh Amado dengan perasaannya yang tidak normal, tapi dia masih memiliki jiwanya sebagai manusia yang mampu memikirkan apakah ini akan berjalan baik ke depannya atau tidak. Mungkin Eida juga akan memberikan syarat lain kepada Amado tentang modifikasi tubuhnya dan juga tujuannya sebenarnya kepada Kawaki. Jadi di chapter yang ke-72 nanti, kemungkinan besarnya mereka tidak akan langsung ke Konoha. Mungkin Eida akan memberikan tanggapan lain tentang apakah dia juga harus bergabung ke Konoha atau tidak. Karena di chapter yang ke-71 kemarin, dia tidak memberikan tanggapan apapun tentang perkataan Amado. Kemudian prediksi yang ketiga, seperti admin sebutkan sebelumnya, bahwa semua perihal informasi yang dibocorkan oleh Shikamaru kepada Naruto dan Sasuke belum tuntas semuanya. Karena di chapter yang ke-71 kemarin, kita hanya diperlihatkan bagian-bagian potongan dari percakapannya itu. Shikamaru hanya menjelaskan beberapa bagian kecil saja dari kekuatan Eida. Mungkin di chapter yang ke-72 ini, kita akan diperlihatkan semua percakapan tentang informasi yang Shikamaru dapatkan di lokasi pertarungannya melawan Eida, dan bagaimana Amado memberikan detail tentang kekuatannya bekerja. Mungkin juga Sasuke di sana memiliki pendapat lain tentang hal itu. Dan mungkin saja Sasuke juga memiliki informasi lain yang belum dia sampaikan kepada sang Hokage. Karena di chapter yang ke-71 kemarin, semua orang-orang penting berkumpul, terutama sebagai karakter pendukung dan juga karakter utama di serial Boruto ini. Di sana ada Naruto, Sasuke, Shikamaru, ada juga Boruto serta Kawaki. Kawaki dengan kekuatan barunya mungkin akan melakukan sesuatu tentang informasi yang disampaikan oleh Shikamaru ini. Oleh sebab itulah Naruto kemungkinan besarnya akan mencoba untuk mengandalkan kekuatan Kawaki, walaupun tidak semuanya. Tapi dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Kawaki itu, pasti Kawaki akan bisa melakukan sesuatu untuk melacak pergerakan Code dan juga Eida. Sebagai kesimpulan dari pembahasan singkat terkait dengan prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 ini, kemungkinan besarnya Eida, Amado dan juga Demon tidak akan langsung menuju ke desa Konoha. Begitupun Konoha akan mempersiapkan beberapa hal untuk mencegah ancaman selanjutnya. Nah, jika kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan seputar prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 bagian yang pertama. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan membahas prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 lagi. Nah, ini sudah bagian yang kedua dari pembahasan yang pertama sebelumnya. Oke, jika kalian penasaran dengan prediksi kali ini, kalian boleh simak sampai habis. Kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Banyak fans Boruto yang meminta prediksi ini dilanjutkan, dan sepertinya mereka juga sangat tertarik dengan alur cerita selanjutnya. Beberapa hal yang membuat mereka semakin tertarik menunggu chapter yang ke-72 ini diriliskan adalah di dalam perilisannya, banyak sekali kejadian tidak terduga dan membuat kita semakin memahami alur cerita yang sesungguhnya. Seperti contohnya adalah pertarungan yang tidak diduga-duga antara Daimon versus Code di chapter yang ke-71 kemarin. Bukan hanya sekedar percakapan biasa, tapi di dalamnya diselipkan pertarungan yang epik, walaupun hanya ilustrasi gambarannya saja.
Memang sebagian besar prediksi admin di chapter yang ke-71 kemarin semuanya ada yang tepat, tapi pada bagian pertarungannya itu sangatlah sulit untuk diprediksikan. Dalam bagian ini, ada juga prediksi lainnya admin akan coba lanjutkan dan merupakan part yang kedua dari prediksi part yang pertama kemarin. Bagian yang pertama, prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 nanti akan kembali diperlihatkan bagaimana Code akan menyusun kembali rencananya untuk melancarkan serangan berikutnya demi membalaskan dendam yang membekas di hatinya. Karena selain Shikamaru dan Hokage serta para jajarannya yang akan menyusun rencana baru dan meningkatkan kewaspadaannya dengan sosok perempuan yang bernama Eda ini, ternyata Code juga akan menyusun rencana barunya. Nah, sebelum itu, di chapter yang ke-72 nanti, Shikamaru mungkin akan berkata bahwa setelah Amado diculik, mungkin saja hal buruk akan segera terjadi. Salah satunya adalah limiter Code berhasil dibuka secara paksa. Maka dari itu, Konoha harus mempersiapkan segalanya untuk menghadapi hal ini. Tapi jangan senang dulu jika Hokage dan Konoha akan memperkuat pertahanannya terhadap musuh yang akan kembali nanti, maka Code tidak akan tinggal diam. Sesuai dengan karakter dan perilaku yang sangat buruk yang dia miliki, dia akan segera mungkin mencapai kekuatan lain yang bisa dia dapatkan untuk kembali membalaskan dendamnya. Mungkin dia akan berdiskusi dengan Bak yang bersamanya tentang tujuan besarnya itu. Nah, inilah yang kita takutkan. Bagaimana jika pada prediksi sebelumnya Code memang akan menuju ke lokasi ekor 10 dan memikirkan cara untuk menyerap kekuatan besar yang dimilikinya. Hal ini memang sedikit masuk akal karena orang yang mengetahui tentang lokasi ekor 10 itu dari anggota Kara yang tersisa satu-satunya hanyalah Code. Dan mungkin saja Bak akan memberikan informasi tentang pengetahuannya bagaimana cara mendapatkan kekuatan ekor 10 menggunakan segel karma putih dari Code. Atau kemungkinan lain, Bak mempunyai beberapa teknologi yang bisa membantu Code untuk mendapatkan kekuatannya. Saat ini, Code memiliki banyak sekali tambahan tentang daftar balas dendamnya. Seperti Daimon mempermalukannya di hadapan Amado dan juga Eida, biasanya karakter yang memiliki dendam besar seperti ini akan kembali dengan kekuatan yang mengerikan juga. Karena tidak mungkin Code akan kembali membalaskan dendamnya dengan kekuatan yang sama. Itu tidak akan terjadi menurut admin. Alasannya cukup sederhana. Jika Code kembali untuk membalaskan dendamnya dengan kekuatan yang sama seperti kemarin, misalkan sabuk hitam miliknya dan juga cakar di tangannya, admin rasa sudah jelas itu tidak akan cukup untuk membunuh Daimon. Tapi berbeda dengan kekuatan sebelumnya, jika Code akan berhadapan dengan Hokage dan Sasuke, kemungkinan besarnya itu akan merepotkan sang Hokage dan Sasuke. Walaupun telah kehilangan kekuatan yang sangat besar untuk bertarung di era selanjutnya, tapi Hokage dan Sasuke tidak akan semudah itu dikalahkan. Apalagi di sana ada Kawaki yang menjadi pelindung besar bagi Hokage. Kawaki akan melakukan apapun demi melindunginya. Tentu saja ini sudah dibuktikan dengan jelas. Jika kekuatan Code hanya seperti itu saja, maka keadaannya justru akan sebaliknya. Malahan Code yang akan mati konyol. Maka kemungkinan besarnya prediksi ini juga mengatakan di chapter yang ke-72 nanti, Code akan memikirkan cara untuk mendapatkan kekuatan baru. Entah itu membentuk sebuah aliansi atau sebuah tim yang baru, atau kemungkinan dia kembali ke tempat ekor 10 yang dimana Code juga pernah menjaga tempat itu. Tentu saja Code bisa berpindah sesuka hatinya melalui sabuk hitam miliknya. Karena syarat untuk berpindah dan menggunakan sabuk hitam miliknya, yaitu Code harus pernah mengunjungi lokasi sebelumnya. Kemudian bagian yang terakhir dari prediksi kita, ada juga prediksi yang admin baca akhir-akhir ini, bahwa di chapter yang ke-72 nanti, Eida, Daimon serta Amado benar-benar akan menuju ke lokasi desa Konoha. Jika itu terjadi, maka kejadian yang tidak terduga akan terjadi lagi di dalam desa. Mungkin Hokage dan Sasuke serta jajarannya akan mendengarkan perkataan Amado tentang latar belakang yang sesungguhnya dari kedua kakak beradik ini. Tapi belum tentu dengan Kawaki. Kawaki yang memiliki sifat keras hati dan paling benci dengan orang baru yang ingin melukai Hokage, maka Kawaki kemungkinan besarnya akan melakukan serangan dadakan kepada mereka berdua. Inilah yang kita takutkan di chapter yang ke-72 nanti. Akan ada kejadian yang tidak terduga lagi di dalam desa, yaitu sebuah pertarungan seperti pertarungan Daimon melawan Code sebelumnya. Apalagi sesuai dengan informasi yang Shikamaru sampaikan kepada Hokage dan Sasuke, bahwa ada seseorang yang ditarik oleh Code di pertarungan malam kemarin. Itulah yang membuat Kawaki terpental dengan serangannya sendiri. Jadi, kemungkinan besarnya kita mempunyai musuh baru. Nah, jika benar Eida dan Daimon akan bergabung ke Konoha nantinya,
maka Amado akan menjadi mediatornya. Akankah Kawaki akan mendengarkan semua perkataan Amado sampai habis? Atau bahkan Kawaki akan bergerak dengan niat membunuh Eida dan juga mengancam Amado? Tapi itu semua tidak akan terjadi karena di sana ada Daemon dengan kekuatan pantulan yang mengerikan. Kawaki saja tidak mampu menghadapinya saat ini. Jadi, walaupun Kawaki emosi dan sangat marah kepada mereka berdua dan bahkan Amado sendiri, tapi itu tidak akan merubah keadaan apapun. Untuk menghadapi bocil kematian ini dengan kekuatannya yang sekarang, itu tidak akan cukup. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang prediksi ini? Jika kalian mempunyai pendapat lain tentang chapter yang ke-72 nanti, kalian boleh lanjutkan di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan seputar prediksi komik Boruto chapter yang ke-72 part yang kedua juga. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.